Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema panas dan perpindahannya. Kemudian di pembelajaran ke-1. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mengenai tema panas dan perpindahannya. Subtema perpindahan kalor di sekitar kita. Kemudian di pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, setelah peserta didik membaca teks dari media cetak, peserta didik dapat menganalisis isi teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak secara benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik dapat menyajikan ringkasan isi teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melihat video, peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor dari kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Nah, perhatikan gambarnya. Gambar tentang apa itu? Nah, di sini ada ibu, anak. Nah, apa kegiatan yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ya, betul. Mereka sedang memasak. Nah, pernahkah kalian memasak? Ya, ada yang pernah, ada yang belum ya. Ya, kebanyakan membantu ibu di rumah. Nah, kemudian kalau memasak itu wajannya panas atau tidak? Panas ya. Nah, apa yang menyebabkan wajan itu panas? Ayo atau tidak? Ya, karena ada api dari kompor menuju wajan, jadi wajannya bisa panas. Nah, kenapa panas api itu dapat ke wajan? Nah, nanti hari ini kita akan membahasnya, yaitu panas api dapat merambat ke wajan karena ada energi panas yang merambat dari api ke wajan. Nah, mari kita pelajari hari ini, yaitu tentang kalor. Perpindahan kalor ada 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Benda yang memiliki daya hantar panas yang baik disebut konduktor, umumnya benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, untuk peristiwa konduksi kita akan buktikan dengan percobaan berikut. Siapkan alat dan bahannya, yaitu ada lilin, kemudian sendok, dan kepingan lilin. Kita nyalakan dulu lilin di atas nampan. Kemudian kepingan lilinnya itu nanti kita akan merekatkan di sendok. Tapi terlebih dahulu kita akan memotong-motong kepingan lilin menjadi kecil-kecil. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan merekatkan lilin ke sendok dengan cara kita melelehkan ujung dari potongan lilinnya. Nah, ini kita tempelkan ya kepingan lilinnya, yaitu kita tempelkan 3 keping dan masing-masing keping itu berjarak kurang lebih 1 cm. Kemudian panaskan ujung sendok ke api lilin. Kita amati apa yang akan terjadi. Nah, panas merambat melalui logam sendok. Nah, yang terjadi adalah kepingan lilin yang paling dekat api akan paling cepat lepas dari sendok. Kemudian kita amati lagi apakah kepingan yang lain juga akan jatuh atau meleleh. Coba kita amati lagi. Nah, ternyata kepingan yang kedua itu juga jatuh atau meleleh. Kemudian yang ketiga kita amati.
dia akan jatuh atau tidak? Mari kita lihat. Nah, dan ternyata kepingan yang terakhir juga jatuh. Nah, inilah contoh dari konduksi, yaitu panas merambat melalui logam sendok. Kenapa yang paling dekat dengan api itu akan paling cepat jatuh? Karena panas dari api lilin itu merambat dari yang paling dekat dengan api, kemudian selanjutnya ke yang semakin jauh, kemudian yang terakhir akan semakin jauh lagi, dan lama-kelamaan juga nanti tangan kita yang memegang akan terasa panas. Jadi ketika kita memegang sendok yang dibakar di atas lilin, lama-kelamaan tangan kita juga ikut terasa panas karena sendok yang kita pegang juga akan terasa panas. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian menonton video tentang perpindahan kalor tadi, coba sebutkan contoh-contoh lain dari perpindahan kalor secara konduksi. Coba sebutkan, ada yang tahu tidak? Apa? Setrika. Boleh, coba kita lihat lagi di slide berikutnya. Ini ada contoh-contoh perpindahan kalor secara konduksi. Nah, gambar yang pertama, yang atas. Yang atas itu adalah ada api dan kemudian ada tangan yang memegang sepotong besi yang besinya berbentuk apa? Berbentuk panjang tabung ya. Yaitu berbentuk tambung atau silinder. Nah, kemudian ujung dari besi yang tidak kita pegang itu, ujungnya kita panaskan di atas api, dan yang kita pegang adalah bagian ujung yang lain. Nah, ternyata panas dari ujung yang dibakar nanti lama-kelamaan panasnya akan merambat ke bagian ujung dari besi yang kita pegang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konduksi. Kemudian ini ada setrika listrik. Nah, setrika listrik itu akan merubah energi listrik menjadi energi apa? Anak-anak, energi panas ya. Kegunaan setrika listrik untuk apa? Ya betul, untuk merapikan baju yang kusut, boleh merapikan celana yang kusut, spray dan lain-lain ya. Kemudian dari listrik itu akan dirubah menjadi energi panas. Energi panasnya itu akan disalurkan melalui besi. Nah, besinya itu yang di bawah setrika itu kan panas. Nah, panasnya itu bisa sampai ke kain atau baju yang kita setrika. Maka dari itu kainnya bisa rapi. Nah, kenapa kok gagang dari setrika itu tidak panas? Kenapa yo? Karena gagang dari setrika itu terbuat dari plastik. Nah, plastik itu tidak bisa menghantarkan panas. Sedangkan yang di bawah, di bagian yang untuk memanaskan kain itu terbuat dari besi atau logam. Logam apa? Logam besi. Nah, itu bisa menghantarkan panas. Maka dari itu setrika itu bisa merapikan baju. Itu karena ada energi listrik yang dirubah menjadi energi panas, dan panasnya itu disalurkan oleh besi. Begitu ya anak-anak. Sudah paham? Sudah ya, mari kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang mencari informasi penting di setiap paragraf.
Nah, berkaitan dengan mencari informasi penting setiap paragraf itu, marilah kita lihat teks berikut ini, yaitu dengan judul teks perpindahan kalor secara konduksi. Tadi perpindahan kalor secara konduksi sudah kita pelajari ya. Nah, ini ada bacaan lagi. Mari kita baca bersama-sama. Ibu beri waktu ya 10 menit, silahkan untuk dibaca. Sudah ya. Nah, setelah itu kita akan belajar mencari informasi penting setiap paragrafnya. Ada yang tahu atau tidak anak-anak bagaimana cara untuk mencari informasi penting setiap paragraf? Ya, tuh. Coba kita amati. Nah, ini dia. Berdasarkan sumber bacaan di atas tadi tentang peristiwa konduksi, dapat dicari hal-hal penting pada setiap paragrafnya. Caranya yaitu ada 3 cara, 3 langkah maksud ibu. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Dibaca dulu dari teksnya itu, dari paragraf 1, 2, 3 sampai paragraf terakhir. Kemudian yang kedua, kita bisa menandai bacaan dengan stabilo, atau bisa juga dengan menggarisbawahi dengan bullpoint informasi yang kita anggap penting. Kemudian yang ketiga, kita dapat membuat peta konsep dari bacaan tersebut. Nah, mari kita praktekkan dan mari ibu terangkan. Yo, mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, contoh memberi stabilo pada informasi penting. Nah, stabilo apa itu tadi? Stabilo itu misalkan ada warnanya, itu ada yang warna hijau, oranye, dan lain-lain. Nanti kita bisa menandai di teksnya. Misalnya kita beri stabilo red yang penting. Nah, ibu beri contoh di paragraf pertama. Nah, ini yang ibu beri stabilo adalah kalimat yang pertama, yaitu tentang perpindahan kalor secara konduksi, disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Nah, kemudian yang kalimat kedua tidak ibu beri stabilo. Karena apa? Coba kita baca. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Nah, ini kan membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, itu ternyata di depannya, di kalimat sebelumnya juga sudah membahas tentang konduksi. Karena ini hanya kalimat penjelas saja, maka yang lebih penting itu adalah kalimat yang pertama. Yang lebih penting yaitu tentang perpindahan kalor secara konduksi, disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu tentang dan juga pengertiannya, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Kemudian di kalimat ketiga itu ada umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Itu juga menjelaskan kalimat pertama, yaitu menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian di kalimat kedua, di paragraf kedua ada beberapa kalimat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan 5 kalimat. Nah, ibu memberi stabilo di kalimat yang kedua. Kenapa yang kalimat kedua? Coba kita lihat di kalimat ke-1. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Nah, di sini kan hanya mengajak untuk melakukan kegiatan. Maka kita tidak mempunyai atau mendapatkan informasi penting ya, informasi baru kita tidak mendapatkannya ya. Coba kita lihat di kalimat kedua, yaitu peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Nah, itu kan ada informasi baru tuh, yaitu tentang adanya buku yang dipindah secara estafet oleh kamu dan teman-temanmu. Itu merupakan penggambaran dari perpindahan kalor secara konduksi. Nah, itu kan ada informasi baru tuh. Nah,
informasi baru itulah yang kita anggap informasi penting. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham ya? Ya, nanti di paragraf ketiga, 4 dan 5 juga seperti itu. Informasi penting itu apa? Informasi yang memberikan kita informasi baru dan informasi yang penting bagi kita. Dan itu tuh benar-benar akan dipelajari atau menyangkut pelajaran hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Kemudian setelah kita melihat paragraf demi paragraf, kita bisa membuat peta konsep. Nah, peta konsep ini dimulai dari yang tengah ini, yang biru ini, yaitu tentang judulnya tadi apa? Tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, kemudian ini kita bisa membaginya per paragraf. Misalkan di paragraf 1 tadi di sini ya, di paling kiri atas, yaitu yang kalimat pentingnya itu informasi pentingnya yaitu perpindahan kalor secara konduksi, disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Kemudian kalimat paragraf kedua itu ada di kanan atas, yaitu peristiwa pentingnya, yaitu informasi penting dari paragraf 2, yaitu peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Kemudian di paragraf ketiga kita juga bisa menyajikannya di sini di kanan bawah, yaitu kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian lanjut ke paragraf keempat. Di sini ada di tengah bawah, yaitu peristiwa konduksi juga ditemui pada saat memaksa. Itu informasi penting di paragraf keempat. Kemudian di paragraf kelima ada informasi penting lagi, yaitu tentang setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, yaitu ini tadi adalah semacam rangkuman atau informasi penting yang kita dapatkan dari bacaan yang berjudul perpindahan kalor secara konduksi. Ini adalah contoh pembuatan peta konsepnya seperti ini ya. Kemudian setelah tadi kita sudah belajar mengenai perpindahan kalor dan juga kita mempelajari perpindahan kalor secara konduksi, disebut juga perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, untuk itu setelah kita sudah mempelajari nih materi yang tadi kita lihat bersama-sama, yaitu perpindahan kalor secara konduksi dan juga perumpamaannya, kemudian juga contoh lain di kehidupan sehari-hari, kemudian mencari informasi penting setiap paragraf. Nah, sekarang kita akan latihan untuk menjawab kuis dari Ibu. Ayo kita sama-sama menjawab kuisnya. Coba ini ada klik pada nomor soal. Mau nomor soal 1 dulu ya, coba. Nah, ketika gagang panci untuk memasak terasa panas, hal ini menunjukkan peristiwa apa anak-anak? Coba kita jawab D ya. Jawaban masih salah. Kalau C, jawaban masih salah juga. Coba kalau kita jawab B, masih salah juga. Kita jawab A ya, konduksi ya. Jawabannya betul, yang A yaitu konduksi. Nah, ketika gagang panci untuk memasak terasa panas, hal ini menunjukkan peristiwa konduksi ya. Oke, kita lanjut ke kuis yang kedua. Nah, ini soalnya nomor 2, yaitu kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya
Coba kita jawab A dulu, sama. Oh, jawaban salah. Coba yang B, rendah. Wah, jawaban benar. Pintar ya, jawabannya B. Jadi, kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Kemudian soal nomor 3. Nomor 3 soalnya, peristiwa konduksi juga dapat ditemui pada saat coba tidur. Betul atau tidak? Wah, masih salah. Kemudian mandi. Wah, masih salah juga. Coba kalau C, cuci tangan. Masih salah juga. Coba kalau yang D. Benar sekali. Jawabannya D, yaitu memasak. Peristiwa konduksi juga dapat ditemui pada saat memasak. Kemudian kita lanjut ke nomor 4 ya. Ya, nomor 4 soalnya, setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara titik-titik. Coba kita jawab A langsung. Wah, jawaban salah. Atau B ya, radiasi ya, coba ya. Ya, masih salah juga. Coba kalau yang C, konduksi. Jawaban betul. Jadi, untuk jawaban setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara, jawabannya C ya, konduksi. Kita menuju soal terakhir, nomor 5. Coba kita lihat soalnya apa. Oke, nomor 5 soalnya yaitu perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara apa ya? Coba yang A, secara konveksi, betul atau tidak? Jawabannya masih salah. Coba yang D. Jawaban masih salah juga. Coba yang C. Jawaban masih salah juga. Coba yang B ya. Jadi perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara B ya, hantaran. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Ya betul, kita sudah belajar mengenai perpindahan kalor secara konduksi, kemudian mencari informasi pokok, kemudian perumpamaan untuk perpindahan kalor secara konduksi, contohnya yaitu memindahkan buku secara estafet. Oke, tadi perpindahan kalor secara konduksi itu apa? Disebut juga apa? Ya, betul, perpindahan kalor secara hantaran. Oke, Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anak untuk belajar mandiri di rumah. Silahkan kerjakan tugas dari ibu yang sudah ibu kirim di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di program lainnya.